Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mendiskusikan tentang dan bakat, yaitu yang berjudul tes bakat. Perkenalkan, saya sendiri, saya Amal Sofia, MM 2003050133. Dan teman saya bernama Siti Munawar 2003050126. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan tentang tes bakat. Tes bakat adalah tes yang mengukur atau mengetahui potensi atau kemampuan dari individu guna untuk prediksi treatment. Macam-macam tes yaitu differential aptitude test atau DAT, yang kedua general aptitude test atau GATP, yang ketiga Flaken aptitude classification atau VACT, dan tes Kraepelin yang kelima yaitu tes Pauling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Siti. Subtes dari DAT secara berturut-turut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu verbal reasoning atau penalaran verbal. Subtes penalaran dimaksudkan untuk mengungkapkan kemampuan seseorang dalam memahami ide-ide yang diekspresikan secara verbal dan kemampuan berpikir atau menalar dengan kata-kata. Yang kedua, numerical ability atau kemampuan angka. Subtes kemampuan angka dimaksudkan untuk mengungkap kemampuan memahami ide-ide yang diekspresikan dalam angka-angka dan kemampuan berpikir serta mengadakan penalaran dengan angka-angka. Yang ketiga, abstract reasoning atau penalaran abstrak. Subtes penalaran abstrak dapat mengungkapkan kemampuan seseorang dalam memahami ide-ide yang tidak dinyatakan dengan kata-kata dan atau angka-angka. Yang keempat, space relation atau hubungan keruangan. Subtes space relation dapat mengungkap kemampuan seseorang dalam membayangkan dan membentuk gambar-gambar dari objek hanya melihat rencana di atas kertas rata, serta bagaimana seseorang dapat berpikir dalam 3 dimensi. Yang kelima, mechanical reasoning atau penalaran mekanis. Melalui subtes ini dapat diungkap bagaimana kemampuan seseorang menangkap prinsip-prinsip umum fisika pada saat seseorang melihat kejadian sehari-hari, serta pemahaman seseorang terhadap hukum-hukum yang mendasari alat-alat, mesin-mesin, dan gerakan-gerakan yang sederhana. Yang keenam, clerical speed and accuracy atau ketepatan dan ketelitian clerical. Subtes ini dimaksudkan untuk mengukur kecepatan dan ketelitian seseorang dalam membandingkan dan memperhatikan daftar tertulis seperti nama-nama atau angka-angka. Yang ketujuh, language usage, spelling and grammar, atau penggunaan bahasa, mengeja, dan tata bahasa. Subtes language usage terdiri dari 2 tes prestasi belajar yang singkat untuk mengukur kemampuan-kemampuan penting yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang bersama dengan tes bakat lainnya dalam DAT. Yang kedelapan yaitu scholastic aptitude atau bakat skolastik. Subtes ini dimaksudkan untuk mengungkap kemampuan skolastik seseorang dan merupakan suatu estimasi yang baik tentang bakat skolastik, yaitu suatu kemampuan menyelesaikan bidang studi atau program studi, persiapan memasuki perguruan tinggi, dan keberhasilan studi di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu General Aptitude Test Battery atau GATB. Yang pertama ada Aptitude G, intelijensi, merupakan tes kemampuan belajar secara umum, yaitu kemampuan untuk menangkap dan mengerti prinsip-prinsip, menalar dan membuat keputusan. B. Yang kedua, Aptitude V atau Verbal Aptitude, merupakan tes untuk mengerti arti beberapa kata
dan mempergunakannya secara efektif, serta untuk mengerti bahasa secara komprehensif, mengerti hubungan antar kata, dan mengerti arti keseluruhan paragraf dan kalimat. Yang ketiga, aptitude N atau numerical aptitude merupakan kemampuan untuk mengoperasikan angka-angka secara cepat dan tepat. Yang keempat, aptitude S atau spatial merupakan kemampuan berpikir secara visual pada bentuk geometris dan untuk menangkap objek 3 dimensi, serta mengingat hubungan dari gerakan objek dalam satu ruangan. Yang kelima, aptitude P atau perform perception merupakan kemampuan untuk melihat bagian-bagian dari suatu gambar, benda, dan grafik, membuat perbandingan dan perbedaan secara visual, dan melihat perbedaan yang nyata pada bentuk atau bayangan. Yang keenam, aptitude Q atau clerical perception merupakan kemampuan untuk mengungkap objek-objek angka dan huruf serta kemampuan persepsi terhadap komputasi secara sepintas. Yang ketujuh, aptitude K atau motor coordinate merupakan kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan organ mata, jari-jari secara terampil dan teliti pada gerakan yang cepat dan tepat. Yang kedelapan, aptitude F atau finger dexterity, kemampuan gerakan jari jemari memanipulasi objek-objek kecil dengan jari jemari secara cepat dan teliti. Yang kesembilan, aptitude M atau manual dexterity merupakan kemampuan untuk menggerakkan tangan dengan mudah dan terampil, kemampuan untuk bekerja dengan tangan dalam menempatkan dan memindahkan sesuatu. Yang ketiga yaitu Flannagan Aptitude Classification atau FACT. Tes ini dibuat sebagai usaha untuk mendapatkan suatu sistem klasifikasi baku dalam penentuan bakat dan kemampuan dasar seseorang pada tugas-tugas tertentu. Tes ini terdiri dari 14 subtes, yaitu yang pertama tes inspection atau inspeksi, yaitu tes ini mengukur kemampuan untuk secara tepat dan akurat melihat kekurangan-kekurangan atau titik-titik robek pada gambar-gambar, objek, atau serangkaian artikel. Yang kedua, tes kode dan ingatan. FACT dalam konseling pekerjaan sebagai alat bantu guna memprediksi keberhasilan kerja berdasarkan kemampuan khusus atau aptitude dan sebagai petunjuk dalam perencanaan program pelajaran sekolah yang cocok. Tes ini dapat digunakan dalam seleksi dan penempatan karyawan. Yang ketiga, tes precision atau presisi ketepatan. Tes ini mengukur kecepatan dan keakuratan dalam gerakan-gerakan jari secara melingkar dengan satu tangan dan dengan kedua tangan. Kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam kecepatan bekerja dengan objek-objek kecil. Yang keempat, tes merakit objek. Tes merakit objek mengukur kemampuan untuk mengenal, mengetahui, dan membayangkan bentuk suatu objek yang disusun dari bagian-bagian tertentu yang terpisah. Yang kelima, tes skala dan grafik. Tes skala dan grafik ini mengukur kecepatan dan ketepatan dalam membaca skala, grafik, dan peta. Contoh yang diambil untuk menyusun tes ini berupa bentuk-bentuk yang biasa terdapat pada bidang permesinan dan bidang teknik pada umumnya. Yang keenam, coordination atau koordinasi. Tes ini mengukur kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan lengan dan tangan atau hand and arm coordination. Yang ketujuh, tes pemahaman. Tes ini mengukur kemampuan membaca dan memahami untuk melihat alasan yang logis serta mengambil keputusan dengan menangkap makna dari suatu situasi yang praktis. Tes ini dapat disajikan secara individual maupun kelompok. Yang kedelapan, aritmatik atau aritmatik berhitung. Tes ini mengukur profisiensi atau kecakapan dalam 4 hal proses berhitung dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kesembilan, tes mengutip. Tes ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memproduksi outline dari pola-pola yang sederhana dengan cara tepat akurat. Tes dapat disajikan secara individual maupun klasikal. Yang ke-10,
Tes komponen. Tes komponen mengukur kemampuan mengidentifikasikan komponen-komponen yang penting. Tes dapat disajikan secara individual dan juga secara klasikal. Yang ke-11, mekanik atau mekanika. Tes ini mengukur kemampuan pemahaman prinsip-prinsip mekanika dan kemampuan menganalisis gerakan-gerakan mekanik. Yang ke-12, tes ungkapan. Tes ini mengukur perasaan dan pengetahuan tentang bahasa. Selain itu juga dapat untuk mengungkap kemampuan untuk berkomunikasi melalui tulisan dan kemampuan berkomunikasi secara verbal. Yang keempat ada tes Kraepelin. Tes Kraepelin sebagai tes bakat dimaksudkan untuk mengukur atau maksimum performance seseorang. Oleh karena itu, tekanan scoring dan interpretasinya didasarkan pada hasil-hasil tes secara objektif dan bukan proyektif. Yang kelima ada tes Pauli, yaitu mengukur kepribadian dan mendeteksi klinis. Mengukur apa yang diukur oleh tes Kraepelin, di samping juga mengukur emosi, produktivitas kerja, penyesuaian terhadap pekerjaan, dan gaya bekerja. Tes minat. Tes minat adalah tes untuk mengukur kecenderungan, kesenangan, atau keinginan atau hasrat individu terhadap sesuatu hal. Macam-macam tes bakat. Yang pertama ada Uder. Tes yang mengungkap minat yang meminta tes B memilih kegiatan itu yang paling disukai dan mana yang paling kurang disukai. Tes minat Uder ini dapat digunakan pada tingkat umur yang berbeda, yaitu A. Uder General Interest Survey atau KGIS yang didesain untuk anak-anak untuk usia 6-12 tahun dengan bahasa yang sederhana. B. Uder Occupational Interest Survey atau KOIS yang didesain untuk usia dewasa. Yang kedua, tes RMIB atau Rockwell Miller Interest Blank adalah tes yang disusun dengan tujuan untuk mengukur minat seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan dan ide-ide stereotip terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga, Self-Directed Search atau SDS. Instrumen minat yang dikembangkan oleh J.L. Holland sebagai instrumen konseling pekerjaan yang bisa dilaksanakan sendiri, diskor sendiri, dan diinterpretasikan sendiri yang berhubungan dengan tema model Holland atau realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Tes-tes minat lainnya yaitu ada SII atau Strong Interest Inventory. Klasifikasinya atas minat pekerjaan diturunkan dari model teoritis yang dikembangkan oleh Holland atau pada General Occupational Plans dan didukung oleh riset ekstensif baik oleh Holland maupun peneliti-peneliti independen lainnya. Yang kedua, Jackson Vocational Interest Survey atau JVIS. JVIS memiliki prosedur penyusunan tes canggih dan pendekatannya berlawanan secara tajam dengan diikuti dalam SII. Yang ketiga, Career Assessment Inventory atau CAI. CAI mengikuti pola inventory strong, akan tetapi CAI dirancang secara khusus untuk para pencari karir yang tidak memerlukan pendidikan universitas selama 4 tahun atau pelatihan profesional lebih jauh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.